Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yulia dengan NIM 2018-210082. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana karakteristik laporan singkat. Kebanyakan laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary parts atau seperti gambar halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak, karena hanya terdiri atas 1 atau 2 halaman saja. Oleh karena itu, laporan singkat lebih menekankan pada tubuh atau body suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Selain itu, laporan singkat mungkin saja mencakup beberapa elemen penting dalam suatu laporan formal. Antara lain, yang pertama ada gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama atau orang kedua. Yang kedua ada grafik untuk lebih menekankan penulisan. Dan yang ketiga ada judul dan subbab judul dalam tubuh laporan. Dan yang keempat ada format memo atau surat. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis laporan bisnis yang baik. Laporan bisnis yang dibuat oleh suatu organisasi sangat diperlukan untuk berkomunikasi baik dengan internal maupun eksternal organisasi. Beberapa laporan diperlukan sebagai dokumentasi yang bersifat permanen atau tetap, sementara yang lainnya diperlukan untuk memecahkan masalah atau sekedar menjawab suatu pertanyaan. Ada kalanya suatu laporan mengalir dari pimpinan ke bawahan sebagai pertanggungjawaban terhadap berbagai keputusan atau kebijakan yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi. Tetapi ada kalanya suatu laporan mengalir dari bawahan ke pimpinan sebagai alat untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit atau departemen-departemen yang ada dalam suatu organisasi. Tujuan mengembangkan suatu laporan adalah membuat informasi sejelas mungkin. Katakan kepada para pembaca apa yang perlu mereka ketahui, tidak lebih dan tidak kurang, dan sajikan atau informasikan yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Ada 3 hal yang harus ada dalam suatu laporan bisnis, yaitu yang pertama ada akurat, keputusan yang baik, format, gaya, dan organisasi yang responsif. Dari ketiga hal yang harus ada dalam suatu laporan bisnis tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Cynthia Anggun Fernanda dengan NIM 2018-210-243. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang membuat laporan bisnis yang baik. Laporan bisnis yang dibuat oleh suatu organisasi sangat diperlukan untuk berkomunikasi baik dengan pihak internal maupun eksternal organisasi. Beberapa laporan diperlukan sebagai dokumentasi yang bersifat permanen atau tetap, sementara yang lainnya diperlukan untuk memecahkan masalah atau sekedar menjawab suatu pertanyaan. Adapun suatu laporan mengalir dari pimpinan ke bawahan sebagai pertanggungjawaban terhadap berbagai keputusan atau kebijakan yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi. Tetapi, adapun suatu laporan mengalir dari bawahan ke pimpinan sebagai alat untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit atau departemen-departemen yang ada dalam suatu organisasi. Nah, tujuan mengembangkan suatu laporan adalah untuk membuat informasi sejelas mungkin, tidak lebih atau tidak kurang, dan disajikan suatu informasi yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Ada 3 hal yang harus ada dalam suatu laporan bisnis. Yang pertama yaitu akurat. Hal pertama yang harus diperhatikan oleh seorang penulis laporan bisnis adalah bagaimana mengatakan suatu kebenaran. Informasi yang tidak mengandung kebenaran tidak dikatakan akurat atau tidak lengkap, akan berakibat pada kemunduran, kemerosotan, atau bahkan semakin memudarnya reputasi suatu organisasi di hadapan masyarakat pada umumnya. Nah, ada beberapa hal yang akan membantu mengatasi kemungkinan terjadinya distorsi. Yang pertama, ada jelaskan fakta atau peristiwa yang terjadi secara konkret. Misalnya mengatakan penjualan produk telah meningkat dari 25 juta menjadi 65 juta dalam 2 bulan terakhir. Daripada mengatakan penjualan produk telah meningkat dengan pesat,
Nah, cobalah untuk lebih spesifik dalam menyebutkan suatu perkembangan bisnis. Yang kedua ada laporan semua fakta yang relevan. Semua fakta yang relevan, baik itu yang mendukung teori maupun yang bertentangan dengan teori, seharusnya dicantumkan. Jika tidak, maka yang membaca laporan merasa disesatkan oleh laporan yang sudah dibuat. Yang ketiga ada tempatkan fakta yang ada dalam suatu perspektif. Misalnya, kita mengatakan nilai saham telah menjadi 2 kali lipat dalam 3 minggu. Dalam hal ini, kita hanya memberikan suatu gambaran perkembangan nilai saham secara parsial. Jika kita mengatakan nilai saham telah menjadi 2 kali lipat dalam 3 minggu dari Rp250 menjadi Rp500 per saham, mereka akan mempunyai pemahaman yang lebih. Yang keempat ada berikan bukti-bukti terhadap kesimpulannya sudah dibuat. Yang kelima sajikan hanya bukti yang valid dan mendukung kesimpulan. Dan yang terakhir ada jaga bias pribadi kita dalam suatu laporan. Dan yang kedua yang harus ada dalam laporan bisnis yaitu keputusan yang baik. Laporan bisnis dibuat tidak hanya untuk kepentingan pihak internal saja, tetapi juga pihak eksternal organisasi. Karena laporan bisnis merupakan dokumen resmi yang dibaca oleh masyarakat luas. Sudah sepantasnya untuk tetap menjaga etika bisnis. Di lain pihak, pembaca akan merasa senang membaca suatu laporan yang mencakup 5 hal berikut. Yang pertama, adanya ide pokok pada permulaan suatu laporan. Yang kedua, melihat fakta-fakta yang tersedia. Yang ketiga, menerima uraian atau cerita secara menyeluruh. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mempelajari sesuatu yang dapat membuat pekerjaan atau tugas-tugas mereka menjadi lebih mudah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Febri Garanto, NIM 2018-20482, ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan bisnis yang baik. Tadi kan sudah dijelaskan dua hal, yakni yang ketiga yakni format, gaya, dan organisasi yang responsif. Apa itu? Sebelum menulis kan kita harus memutuskan akan menggunakan format surat yang seperti apa, serta gaya penulisannya yang seperti bagaimana. Dalam hal ini banyak ajukan pertanyaan berikut pada diri sendiri. Yang pertama ada siapa yang berinisiatif membuat laporan surat. Dan yang kedua, apa surat yang akan dimasukkan ke dalam laporan. Yang ketiga, kapan suatu laporan akan dibuat. Yang keempat, kemana laporan akan dikirim. Yang kelima, mengapa suatu laporan dibuat. Nah, yang keenam, bagaimana sikap pembaca. Ini seperti kesimpulan dan saran pada akhir laporan. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa saja perencanaan pembuatan laporan singkat. Nah, dalam merencanakan suatu laporan singkat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain dari audiens, tujuan, dan subjek laporan. Nah, masing-masing elemen ini akan mempengaruhi format dan panjang, gaya, serta organisasi suatu laporan. Nah, ada beberapa format laporan yang dapat dipilih oleh penulisan. Antara lain ada preprinted, surat, memo, dan manuskrip. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang preprinted. Nah, preprinted ini disebut preprinted karena bentuk ini adalah bentuk laporan yang sebelum dicetak pada dasarnya, yang ini digunakan untuk mengisi laporan yang kosong. Nah, kebanyakan laporan preprinted ini relatif pendek, sekitar 5 atau kurang dari 5 halaman. Nah, dan berkaitan dengan informasi rutin. Contohnya sendiri ada laporan otoritas. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Paramitha Hadiani dengan NIM 2018-110676. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai bentuk-bentuk dari perencanaan laporan singkat. Nah,
Yang pertama yakni ada pre-printed yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya. Sehingga di sini yang kedua ada format surat. Nah, format surat ini dapat digunakan untuk laporan yang jumlahnya 5 atau kurang. Di mana format surat ini biasanya digunakan saat laporan itu ditujukan kepada pihak luar organisasi. Nah, dalam laporan berbentuk format surat ini mencakup semua bagian surat, di mana dalam semua bagian surat ini dilengkapi juga dengan judul, catatan kaki atau footnote, tabel, serta gambar. Nah, di sini format selanjutnya ada memo. Format memo ini merupakan format yang paling umum untuk laporan singkat. Nah, biasanya laporan yang menggunakan format memo ini, laporannya ditujukan untuk kepentingan pihak intern suatu organisasi. Sehingga di sini format memo mencakup beberapa hal seperti tanggal, kepada, dari, dan juga subjek. Nah, kemudian di sini ada manuskrip. Nah, yang terakhir ini manuskrip merupakan format laporan yang terdiri atas beberapa halaman, bisa sampai ratusan halaman, di mana laporan ini masih memerlukan pendekatan formal. Kenapa masih memerlukan pendekatan formal? Karena panjangnya format manuskrip ini memerlukan lebih banyak komponen, baik sebelum teks atau prefatory parts maupun setelah teks atau biasa disebut supplementary parts. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai penentuan struktur dasar dalam menyusun laporan singkat. Nah, selain memutuskan format dan panjang suatu laporan, nah, hal penting lainnya yang harus diperhatikan ialah penentuan struktur dasar. Nah, dalam penentuan struktur dasar ini terdapat 3 masalah yang biasanya muncul dalam menentukan struktur dasar. Yang pertama yakni informasi apa yang harus dimasukkan dalam laporan tersebut. Apakah semua data akan dimasukkan seluruhnya atau hanya dieliminasi beberapa data saja. Kemudian yang kedua yakni masalah pendekatan psikologi apa yang sesuai dengan pembaca tertentu. Apakah menggunakan direct order atau indirect order. Di mana Nah, untuk direct order ini disampaikan secara langsung, sedangkan indirect order ini apakah disampaikan secara tidak langsung, mungkin menggunakan media telepon, atau mungkin video konferensi, ataupun melalui surat. Di sini, masalah yang terakhir adalah metode apa yang akan digunakan agar materi yang kita sampaikan dalam laporan tersebut bisa jelas dan meyakinkan perusahaan lain ataupun pihak yang akan kita tuju nantinya. Nah, di sini apakah kita akan menggunakan pengorganisasian suatu topik atas dasar tingkat pentingnya urutan, kronologis, lokasi, ataukah kategori, atau mungkin apakah di sini kita akan mengorganisasi ide-ide menurut suatu argumen yang logis, maka di sini akan mempengaruhi penentuan struktur dasar penulisan suatu laporan singkat. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fitriyanti Lestari, NIM 2018-210740 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu tentang pengorganisasian laporan singkat. Selanjutnya ada pengorganisasian memo dan laporan informasi. Nah, untuk suatu laporan informasional ini memiliki satu tujuan dasar yaitu untuk menjelaskan sesuatu dengan istilah yang tegas. Nah, dalam menulis laporan informasional ini, kita tidak perlu terlalu khawatir terhadap reaksi pembaca karena pembaca akan menganggap materi kita itu dengan tidak emosional. Sehingga laporan yang akan kita sampaikan itu dapat tersampaikan secara langsung. Justru yang harus dikhawatirkan dari laporan informasional ini adalah pemahaman dan pengertian pembaca tersebut, karena informasi yang kita berikan harus logis dan juga akurat sehingga pembaca dapat mengerti dengan tepat apa yang kita maksudkan. Nah, untuk laporan informasional ini terdiri dari laporan periodik atau berkala dan laporan aktivitas personal atau individu.
Yang pertama ada laporan periodik atau berkala. Nah, laporan periodik ini biasanya ditulis dalam format memo. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk memberikan suatu gambaran bagaimana sesuatu itu berjalan sehingga manajer dapat mengikuti perkembangannya dan memberikan koreksi apabila diperlukan. Nah, biasanya laporan ini disusun berdasarkan urutan pertama yaitu peninjauan tanggung jawab rutin, kedua diskusi atau pembahasan proyek khusus, yang ketiga rencana periode yang akan datang, dan yang keempat analisis masalah. Nah, yang paling penting dalam menulis laporan periodik ini adalah berlaku jujur tentang masalah dan juga cara penanganannya. Selanjutnya ada laporan aktivitas personal atau individu. Nah, laporan ini itu dimaksudkan untuk menginformasikan kepada manajemen terhadap setiap informasi penting atau keputusan yang muncul. Nah, laporan ini seringkali ditulis dalam format memo. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maulana Suhain Effendi, NIM 865. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pengorganisasian laporan analitikal, yaitu berbeda dengan laporan informasi yang lainnya. Laporan analitikal ini dirancang untuk melakukan persuasi, dapat menerima pesan atau rekomendasi. Contoh-contoh laporan analitikal itu ada 3, yaitu ada laporan justifikasi, usulan bisnis baru di luar klien, laporan penyelesaian masalah. Yang pertama adalah laporan justifikasi. Maksudnya itu sarana intern yang digunakan untuk melakukan persuasi kepada manajemen puncak suatu investasi atau proyek tertentu. Yang kedua ada usulan bisnis baru di luar klien. Maksudnya itu usulan untuk pihak di luar kantor klien untuk memperoleh produk atau proyek yang diterima oleh bisnis atau pemerintah di luar klien. Permintaan maksudnya di luar klien. Yang ketiga ada laporan penyelesaian masalah. Untuk laporan kriteria ini maksudnya itu laporan pemecah masalah dokumen yang berorientasi kepada keputusan yang disusun oleh kepentingan manajemen puncak. Jika kita ingin membaca pemahaman dan memudahkan memahami ide yang kita buat, maka kita itu perlu memberikan suatu kriteria yang sangat logis dalam laporan. Namun, tidak semua masalah dapat diatasi dengan rencana organisasional. Namun beberapa laporan analitikal itu disusun oleh keputusan yang antara yang pro dan kontra. Laporan analitikal ini juga dapat disusun dengan membandingkan beberapa kriteria yang diberikan kriteria yang ada. Namun yang terpenting adalah bahwa kita memilih suatu struktur yang sesuai dengan proses yang akan kita gunakan untuk memecahkan masalah. Tujuan kita adalah untuk memfokuskan perhatian rekomendasi atas rekomendasi dari rasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.